Halo, saya Diva Amalia dari Banding Studio. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu Namu Cafe. Nah, dari proyek ini saya akan menjelaskan terdapat 5 tahapan secara singkat bagaimana cara kami Banding Studio melaksanakan proyek Namu Cafe sendiri. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang profile project dan juga data project dari Namu Cafe. Kemudian yang kedua adalah menganalisa dari data permasalahan yang ada sehingga menghasilkan output beberapa kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada proses desain, yaitu pengembangan konsep desain dan juga ide gagasan. Selanjutnya, pembuatan gambar kerja seperti layout dan juga potongan serta rendering. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesimpulan dan juga material scene yang kami gunakan di Namu Cafe. Baik, yang pertama masuk dalam profile project dan juga data project. Jadi project yang kami kerjakan yaitu Namu Cafe. Namu Cafe sendiri merupakan cafe yang menggabungkan konsep retail. Jadi uniknya adalah tempat ini itu juga memadupadankan budaya Korea. Jadi selain pelanggan ini memesan makanan, mereka juga bisa berbelanja retail, khususnya produk-produk Korea. Nah, untuk Namu Cafe sendiri itu memiliki target pelanggan, yaitu remaja sampai dewasa. Kira-kira usianya sekitar 15 tahun sampai 30 tahun. Nah, Namu Cafe sendiri itu terletak di Grogolan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian ketika kami visit ke lokasi site, ada beberapa ruangan yang digunakan. Yang pertama ada area kasir, kitchen, retail section, kemudian juga ada area makan, outdoor dan juga indoor, kemudian juga ada toilet dan juga ada ruang manajer. Jadi setiap dari permasalahan ruangan ini itu memiliki permasalahannya masing-masing. Yang pertama, kita menyimpulkan dari ruang manajer dan area kasir terlebih dahulu. Untuk yang ruang manajer itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama, warna ruangan itu cukup monoton dan hanya putih saja, sehingga aspek psikologi dari manajer sendiri itu kurang produktif. Pencahayaannya sendiri itu juga kurang, kemudian sirkulasi udara itu juga kurang baik, dan juga lap toilet yang kurang proper. Kemudian ada area kasir. Nah, untuk permasalahan area kasir sendiri itu jarak area kasir dan dapur itu sangat jauh. Jadi ketika udah ada pesanan, waitress harus keluar dulu ke cafe outdoor untuk nyampein apa yang si customer pesan gitu. Akses pintunya itu juga kecil. Kemudian di area tersebut tidak ada area khusus istirahat, jadi hanya tersedia bench saja, dan itu ternyata bagi pekerja di sana itu kurang nyaman. Kemudian kasir retail dan cafe itu digabung jadi satu, dimana permasalahannya adalah ketika ada antrian itu akan sangat panjang dan sangat lama, karena yang ingin membayar retail itu harus mengantri dengan orang yang ingin membayar makanan. Oke, yang kedua adalah permasalahan dari kitchen dan juga section retail. Untuk permasalahan dapur atau kitchennya sendiri itu jika disimplifikasikan itu kitchennya sempit dan kurang banyak tempat penyimpanan storage. Kemudian ada section retail. Untuk section retailnya sendiri itu permasalahannya adalah jarak antar section itu terlalu sempit dan hanya bisa dimasukin 2 orang saja. Kemudian penempatannya itu kurang strategis karena letak dari penataan layout kamarnya sendiri itu membelakangi kasir. Jadi tidak ada penjagaan atau keamanan di situ. Di situ juga tidak ada CCTV, sehingga untuk aspek keamanan sebenarnya agak riskan. Kemudian ke permasalahan area makan dan juga toilet. Untuk area makannya sendiri permasalahannya jadi di area makan ini terbagi menjadi area makan umum, workspace, indoor dan juga outdoor. Di sini saya akan membahas tentang area indoornya.
Jadi yang main problemnya adalah di workspace-nya, karena workspace-nya ini tuh terletak di tengah-tengah, sehingga kalau misalnya kita logikakan, ketika ada orang yang rapat di situ pasti orang-orang yang lain akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, ketika ada yang rapat tapi di area makan yang umum itu ramai, itu akan mengganggu juga untuk teman-teman atau pelanggan yang berada di area workspace tersebut. Jadi kurang strategis untuk peletakannya. Kemudian untuk toiletnya sendiri, permasalahannya adalah jarak toilet dari tempat makannya itu cukup jauh. Kemudian toilet staff dan juga toilet pengunjung itu masih gabung menjadi satu, yang dimana kalau misalnya toiletnya ini rame, staff juga harus menunggu, yang dimana staff juga harus bekerja cepat untuk sirkulasinya juga kurang karena pengap juga dan tidak ada blower. Kemudian kami analisa dari permasalahan-permasalahan ruang tersebut yang tentunya lebih kompleks dan detail lagi. Ternyata ada beberapa ruangan yang sepertinya dibutuhkan lagi. Seperti yang teman-teman lihat dalam bubble tersebut, saya membagi beberapa area lagi. Contohnya seperti area kasir, itu ada area istirahat staff dan juga ada toilet khusus staff. Kemudian untuk kitchennya sendiri itu ada pantry dan juga ada area chiller. Kemudian ada retail section yang dimana akan disediakan juga kasir khusus retail. Kemudian ada area makan. Nah, untuk area makannya akan dispesifikasikan khusus area workspace yang dimana akan diatur dengan tata letak yang lebih strategis lagi. Kemudian ada area book cafe, ini adalah penambahan karena ketika akan berkunjung di lokasi tersebut, mereka juga menyediakan beberapa buku bacaan untuk para pengunjung. Kemudian ada area cafe indoor, ini yaitu area cafe yang umum yang biasa. Kemudian ada area cafe outdoor. Kemudian untuk toiletnya sendiri kami pisahkan khusus toilet wanita dan juga toilet pria. Kemudian untuk ruang manajernya sendiri kami membuat toilet khusus yang lebih proper dan juga tambahannya adalah musola. Nah, masuk ke proses desain yaitu pembuatan konsep dan juga ide gagasan. Karena Namu Cafe sendiri ini itu terinspirasi dari budaya Korea dan semua makanannya adalah menu Korea dan produk-produk retail yang dijual merupakan produk Korea. Jadi kami menggabungkan budaya Indonesia dan juga budaya Korea untuk menerapkan elemen serta menciptakan ciri khas dari Namu Cafe sendiri. Saya mengambil konsep yin dan yang. Dari bentuk yin dan yang ini saya mengeksplorasi bentuk-bentuk atau ciri khas dari Korea lain seperti lukisan Korea tradisional. Kemudian saya memilih beberapa aspek pewarnaan. Yang pertama digunakan untuk aksen, kemudian natural, kemudian ada main 1 dan main 2 yang dimana digunakan di beberapa area. Dari ide gagasan tersebut saya mengambil style elegan, etnik, modern. Ini untuk sketch fasad yang buat. Kemudian ini ada denah existingnya, bisa kita lihat ada beberapa akses akan dijelaskan di denah layoutnya. Nah, saya membuat desain ini yaitu memadukan dari konsep yin dan yang, aspek elemen interiornya, dari elemen interior seperti pintu khususnya yang tadi saya sebutkan bahwa area workspace itu terlalu di sentral dan banyak mengganggu pelanggan lain, begitu juga sebaliknya. Nah, di layout kali ini saya memisahkan area workspace supaya mereka lebih fokus dan area umum yang lain itu juga tidak terganggu. Kemudian yang awalnya area kasir, retail dan juga restoran itu menjadi satu, saya pisahkan menjadi 2 supaya kalau misalnya ada antri mereka tidak terlalu lama untuk menunggu. Kemudian ada area book cafe supaya pelanggan yang suka baca atau ingin fokus mengerjakan tugas sendirian itu bisa di area ini. Kemudian untuk area kitchennya juga sudah dipisahkan juga, ada area resto indoor.
dan tentunya ada area retail. Untuk area retailnya ini tentu saja jaraknya itu diperluas dan furniturnya juga diperbanyak. Berikut adalah color scheme Nambu Cafe. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri adalah style elegan etik modern ini sudah cukup memberikan karakter bagi Nambu Cafe yang dimana sebelumnya tuh belum memiliki karakter. Kemudian kebutuhan juga sudah terpenuhi dengan menggunakan metode observan partisipan yang dikaji dan rumusan masalah yang dapat teratasi dan terjawab. Sekian dari pemaparan Branding Studio. Terima kasih.